Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rido, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan pengertian dari gaya. Sebelum saya masuk ke pengertian tentang gaya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang akan menjelaskan tentang gaya. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai Muhammad Rido, dan kedua ada Berliana Putri, yang ketiga ada Rizka Rahmawati, yang keempat ada Elsa Panasurbakti, yang kelima ada Rizka, dan yang keenam ada Zahra Prahmutia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian gaya. Bisa dilihat di sini, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi terhadap suatu benda. Gaya bisa menyebabkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan bentuk pada benda. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi. Bisa lihat di sini, gaya termasuk ke dalam besaran vektor karena mempunyai nilai dan arah. Sebuah gaya disimbolkan dengan huruf F atau Volt, dan satuan gaya dalam SI yaitu Newton atau N. Pengukuran gaya bisa dilakukan dengan alat yang disebut dengan dinamometer atau narka pegas. Kalau kalian belum tahu apa itu dinamometer dan narka pegas, nanti saya akan taruh di sini gambarnya. Bisa lihat di sini. Ini adalah dinamometer dan yang ini adalah neraka pegas. Selanjutnya, kita harus mengetahui bagaimana cara melakukan sebuah gaya atau apa yang akan kita lakukan untuk mendapatkan suatu gaya. Itu untuk melakukan sebuah gaya diperlukan usaha atau tenaga. Semakin besar gaya yang hendak dilakukan, maka semakin besar pula usaha tenaga yang harus dikeluarkan. Jadi, kalau kita ingin gayanya semakin besar, maka tenaga yang dibutuhkan atau usaha yang dibutuhkan akan besar juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gaya definisikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Gaya didefinisikan sebagai suatu tarikan atau suatu dorongan yang dikerahkan sebuah benda terhadap benda lain. Pengaruh gaya pada benda antara lain sebagai berikut. Berikut yang di sini bisa dilihat ada 4 poin. Ini merupakan adalah pengaruh gaya terhadap suatu benda. Yang pertama yaitu adalah menyebabkan perubahan kecepatan gerak benda. Yang kedua, menyebabkan benda diam menjadi bergerak dan sebaliknya. Yang ketiga, mengubah arah gerak benda. Dan yang terakhir adalah mengubah bentuk suatu benda. Jadi, gaya bisa menyebabkan suatu atau pengaruh dari benda tersebut. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih sifat-sifat dari gaya. Nah, berdasarkan pengertian sudah kita ketahui tadi, dapat kita simpulkan bahwa gaya memiliki 3 sifat. Yang pertama, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Yang kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Dan yang terakhir, gaya dapat mengubah posisi benda dengan cara menggerakkannya atau memindahkannya. Terima kasih. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanya di kolom komentar ya. Terima kasih. Baiklah, saya Rizka akan menjelaskan mengenai macam-macam gaya. Itu ada 2. Yang pertama, itu gaya sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Artinya, suatu gaya menghasilkan efek jika terjadi sentuhan dengan benda yang akan diberikan gaya tersebut. Jika tidak terjadi sentuhan gaya, maka benda tersebut tidak akan bekerja pada benda tersebut. Gaya ini akan muncul ketika benda bersentuhan dengan benda lain yang menjadi sumber gaya. Jadi gaya sentuhan itu akan terjadi jika terjadi sentuhan antara kedua buah benda. Contohnya itu adalah ketika seseorang hendak memindahkan meja, maka ia harus menyentuh meja tersebut, kemudian mendorongnya ke tempat tujuan. Pada kasus ini, terjadi sentuhan antara manusia sebagai sumber gaya dan meja sebagai target yang hendak diberikan gaya. Jika tidak terjadi sentuhan antara keduanya, maka tidak akan terjadi perpindahan sesuai dengan keinginan. Jadi terjadi sentuhan antara seorang manusia yang mendorong meja dengan meja yang didorong. Terus yang kedua, itu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ialah gaya yang akan bekerja tanpa terjadinya sentuhan. Artinya, efek dari gaya yang dikeluarkan oleh sumber gaya tetap bisa dirasakan oleh benda meskipun mereka tidak bersentuhan. Untuk yang kedua ini, tanpa bersentuhan juga akan terjadi gaya. Terus yang kedua itu gaya tak sentuh, yaitu gaya magnet dan gaya gravitasi.
Pada gaya magnet, ketika kita meletakkan besi di dekat magnet tanpa bersentuhan, maka besi tersebut akan tertarik ke arah magnet karena merasakan sebuah efek dari gaya yang dikeluarkan oleh magnet tersebut. Jadi tanpa terjadi sentuhan antara besi dan magnet, maka tetap akan terjadi gaya karena adanya gaya yang diberikan efek dari gaya yang dikeluarkan oleh magnet tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zahra Pramutia ingin menjelaskan tentang jenis-jenis gaya. Jenis-jenis gaya itu ada 7. Yang pertama itu gaya otot, yang kedua itu gaya gas, yang ketiga itu gaya gesek, yang keempat itu gaya mesin, yang kelima itu gaya gravitasi bumi atau yang sering disebut dengan gaya berat, yang keenam itu gaya magnet, dan yang terakhir gaya listrik. Yang pertama itu gaya otot. Gaya otot itu sendiri adalah jenis gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai otot. Gaya ini timbul dari koordinasi dari struktur otot dengan rangka tubuh. Seperti contoh, seseorang yang mengangkat batu. Untuk mengangkat batu tersebut, otot di dalam tubuhnya berkoordinasi sehingga mampu menggerakkan tangan untuk mengangkat batu tersebut. Yang kedua itu adalah gaya pegas. Gaya pegas itu sendiri adalah jenis gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas. Gaya pegas disebut juga dengan gaya lenting puli yang terjadi karena adanya sifat keelastisan suatu benda. Gaya pegas itu sendiri muncul karena pegas bisa memapat dan merenggang sehingga bentuknya bisa kembali seperti semula setelah terjadi gaya tersebut. Seperti contoh, ketika seseorang memanah, panah tersebut ditariknya ke belakang, maka busur pada anak panah tersebut akan mengikuti arah busur yang ditarik. Kemudian sudah anak panah dilepaskan, maka pegas pada busur panah akan kembali seperti semula. Yang ketiga itu adalah gaya gesek. Gaya gesek itu sendiri adalah jenis gaya yang muncul karena terjadinya persentuhan langsung antara dua benda. Gaya gesek adalah gaya yang arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda atau arah gaya luar. Contohnya, jika batu sama dengan jumlah gaya luar yang sama digerakkan pada dua permukaan, satu di lantai keramik yang halus, satu lagi di semen yang kasar, maka pergerakan batu di lantai keramik akan lebih cepat dan mudah dibandingkan pergerakan batu pada lantai semen. Gaya gesek itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu gaya gesek statis. Gaya gesek statis itu adalah gaya gesek yang terjadi ketika benda diam. Gaya gesek terjadi jika gaya luar yang diberikan kepada benda nilainya sama dengan gaya gesekan yang terjadi sehingga benda tersebut akan diam, tidak bergerak karena resultan atau penjumlahan gaya yang terjadi padanya sama dengan 0. Contohnya, ketika ada sebuah benda diletakkan pada bidang miring dan benda tersebut kita tahan dengan tangan, maka benda itu tidak akan bergerak atau benda itu akan tetap diam. Karena resultan gaya dari tangan kita sama dengan resultan gaya gesek yang terjadi. Tetapi jika kita melepaskannya, maka benda tersebut akan kembali bergerak. Yang kedua itu adalah gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik itu adalah jenis gaya yang terjadi ketika benda dalam keadaan bergerak. Gaya gesek kinetik itu terjadi ketika nilai gaya gesek selalu lebih kecil dibandingkan gaya luar.
yang bekerja padanya, sehingga gaya luar menang dan membuat benda tersebut bergerak. Nah, contohnya itu gaya gesek antara permukaan mobil dengan aspal ketika mobil bergerak. Gaya gesek yang terjadi lebih kecil dari gaya mesin sehingga mobil mampu bergerak. Kemudian selanjutnya itu adalah gaya mesin. Gaya mesin yakni jenis gaya yang dihasilkan oleh kerja mesin. Seiring berkembangnya teknologi, mesin yang dibuat pun semakin canggih. Gaya mesin ini sangat membantu dalam meringankan aktivitas manusia. Contohnya yaitu kerja mobil dan motor. Selanjutnya ada gaya gravitasi bumi atau yang sering disebut dengan gaya berat. Gaya gravitasi bumi ini adalah gaya tarik bumi terhadap seluruh benda bermassa yang terdapat pada permukaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya gravitasi bumi, maka kita bisa berdiri tanpa masalah di permukaannya. Jika tidak terdapat gaya gravitasi bumi, maka setiap benda akan melayang seperti halnya di luar angkasa. Yang selanjutnya itu adalah gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya pada magnet yang mampu menarik benda-benda tertentu. Benda yang mampu ditarik oleh magnet tersebut ialah benda magnetis, umumnya terbuat dari besi atau baja ataupun logam lainnya. Semakin dekat magnet dengan benda magnetis, maka gaya tarik magnet tersebut semakin besar. Gaya magnet bisa menarik benda walaupun tanpa menyentuhnya. Contohnya itu, jika paku didekatkan ke sebuah magnet, maka ia akan tertarik ke arah magnet. Maka paku tersebut merupakan benda magnetis. Terakhir itu adalah gaya listrik. Gaya listrik ini adalah jenis gaya yang dihasilkan oleh benda-benda bermuatan listrik dalam medan listrik. Seperti contoh, kipas angin bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Pandasurbakti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum gaya. Hukum gaya itu ada 3. Pertama, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan tetap akan terus bergerak dengan kecepatan tersebut, kecuali ada gaya resultan bekerja pada benda itu. Jika suatu benda dalam keadaan diam, benda tersebut tetap diam kecuali ada gaya resultan yang bekerja pada benda itu. Hukum 1 Newton juga menggambarkan sifat benda yang selalu mempertahankan keadaan diam. Hukum 1 Newton dikenal juga dengan sebutan hukum kelembapan. Contohnya, kita terdorong ke depan ketika bus tiba-tiba direm atau terdorong ke belakang ketika bus bergerak maju secara mendadak. Itu karena badanmu tetap mempertahankan keadaan awal yang memang semula diam. Rumus hukum 1 Newton adalah sigma F sama dengan 0. Yang kedua itu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik massa benda. Contohnya itu menggiring bola pada permukaan datar. Rumus hukum 2 Newton yaitu sama dengan sigma F sama dengan M dikali A, dengan F resultan gaya satuan Newton, M massa benda dengan satuan kilogram, dan A percepatan benda dengan Newton per kilogram. Rumus hukum 3 Newton adalah F aksi sama dengan F reaksi. Gaya aksi dan reaksi tersebut memiliki besar yang sama, tetapi berlawanan arah dan bekerja pada dua benda yang berbeda. Contohnya, penyelam dapat berenang di dalam laut karena kaki dan tangan penyelam mendorong air ke belakang atau gaya aksi, sehingga badan penyelam terdorong ke depan sebagai gaya reaksi. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Jika teman-teman sekalian tidak mengerti atas penjelasan saya, harap bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya Mirna Putri ingin menjelaskan
tentang teori gaya. Yang pertama itu ada gerak lurus beraturan yang memiliki ciri-ciri kecepatan tetap atau konstan dan tidak memiliki percepatan. Jadi percepatan sama dengan 0. Nah, pada saat kecepatan lebih dari 0 itu grafiknya akan naik, sedangkan bila percepatan kurang dari 0 grafiknya itu turun. Sedangkan kalau kecepatannya sama dengan 0 dia akan lurus. Nah, rumus kecepatan ialah waktu dikali gravitasi dikali percepatan sama dengan delta S per delta T. Rumus jarak ialah kecepatan dikali waktu. Yang kedua, ada gerak lurus berubah beraturan yang memiliki ciri-ciri kecepatannya berubah, V-nya itu berubah, dan yang kedua itu percepatannya itu tetap, berarti konstan. Nah, untuk rumus Vt atau kecepatan akhir sama dengan V0 atau kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Untuk rumus jarak yakni V0 dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali T kuadrat. Untuk rumus V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali percepatan kali jarak. Yang ketiga, ada gerak jatuh bebas yang memiliki ciri-ciri tidak mempunyai kecepatan awal. Jadi V0-nya itu 0. Nah, yang kedua, arah percepatan gravitasi ke bawah dan bertanda positif. Rumus gerak jatuh bebas itu ada Vt atau kecepatan akhir sama dengan gravitasi dikali waktu. Yang keempat, ada gerak vertikal ke bawah. Ciri-cirinya itu mempunyai kecepatan awal. Yang kedua, arah percepatan gravitasi yang ke bawah dan bertanda positif. Rumusnya itu V sama dengan V0 dikali gravitasi dikali waktu. Yang kelima, ada gerak vertikal ke atas yang memiliki ciri-ciri kecepatan awal tidak sama dengan 0. Terus yang kedua, arah percepatan gravitasinya itu ke atas dan bertanda negatif. Yang ketiga, pada titik tertinggi kecepatan benda sama dengan 0. Rumusnya itu Vt sama dengan V0 dikurang gravitasi dikali waktu. Sekian.